Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahril Akila dari Fakultas Teknik Arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan perihal rancangan arsitektur saya, yang dimana saya merancang sebuah villa yang bertempat di Ancol, tepatnya di area Putri Duyung. Villa merupakan jenis rumah yang pada awalnya merupakan rumah pedesaan kelas atas Romawi kuno. Setelah jatuhnya Republik Romawi, villa-villa menjadi kompleks pertanian kecil yang semakin diperkuat pada zaman kuno akhir. Kadang-kadang villa digunakan sebagai biara, kemudian secara bertahap villa berevolusi menjadi rumah pedesaan kelas atas yang elegan pada abad pertengahan. Dalam bahasa modern, villa dapat merujuk ke berbagai jenis dan ukuran tempat tinggal, mulai dari villa ganda, semi terpisah di pinggiran kota hingga tempat tinggal di wilayah liar perkotaan. Yang kedua, untuk analisis pengguna, di sini saya merancang villa untuk 2 orang, atau biasa kita kenal dengan villa couple. Rentan usianya dewasa atau muda, status sosialnya biasanya untuk keluarga. Kebutuhannya, durasi tinggal villa biasanya ditinggali untuk sementara atau semi permanen. Kebutuhan utamanya tentu untuk kenyamanan, privacy, akses ke alam, kamar tidur itu yang paling utama, kamar mandi yang nyaman, area untuk healing, contohnya di sini kolam renang, dan sediakan ruang untuk bekerja, dan disediakan juga ruang untuk bekerja jarak jauh. Ini juga sebuah opsional. Di dalam villa ini saya menambahkan beberapa ruang. Yang pertama dan yang paling utama itu bedroom, yang kedua WIC, yang ketiga bathroom, yang keempat pantry, yang kelima dining room, yang keenam living room, yang ketujuh working area, yang kedelapan area teras atau area kolam renang, dan yang terakhir saya juga menambahkan halaman belakang untuk area vegetasi. Sebelumnya saya akan membacakan analisis makro Jakarta Utara yang telah saya analisis sendiri. Pertama, saya akan menyampaikan iklim dan kondisi alam Jakarta Utara. Tipe iklim Jakarta Utara ini tropis lembab. Suhu rata-rata tahunan 26 sampai 33 derajat Celcius. Kelembaban udara 70 sampai 90 derajat. Curah hujan tahunan 2000 mm per tahun dengan puncak hujan Desember sampai Maret. Arah angin dominan musim barat, yaitu dari November sampai Maret, angin dari barat laut ke tenggara. Musim timur, yaitu di bulan Mei sampai September, angin dari timur ke barat daya. Potensi masalah iklim, udara panas dan lembab, memerlukan strategi ventilasi silang dan shading bangunan. Yang kedua, saya akan membahas perihal kondisi topografi dan hidrologi. Pertama, topografi datar dengan sebagian wilayah di bawah permukaan laut. Bagian tanahnya dominan tanah aluvial muda dan endapan pantai. Lunak, rawan penurunan tanah. Sumber airnya dari Sungai Ciliwung, Sunter, Angke, dan Waduk Pluit. Permasalahan utamanya banjirop akibat kenaikan permukaan air. Yang kedua, penurunan tanah. Dan yang terakhir, sistem drainase yang kurang baik. Dan untuk yang terakhir, solusi desain tapak, saya di sini meninggikan elevasi tapak, dan yang kedua sistem penampungan air, dan yang ketiga penggunaan material. Untuk akses transportasi umum di Jakarta Utara ini sudah sangat memadai. Yang pertama, kita bisa naik KRL. Ada beberapa stasiun yang dekat dengan Putri Duyung juga, area Putri Duyung, diantaranya stasiun Ancol. Dan juga yang kedua, kita bisa naik bus Transjakarta, dan yang terakhir bisa pakai transportasi
online dan taksi. Kita lanjut ke analisis mezo area Ancol. Terdapat area parkir utama, yaitu Sentral Parkir Barat, dekat dengan dunia fantasi atau Dufan dan Halai. Yang kedua, Sentral Parkir Tengah, terletak di tengah kawasan, dekat dengan Ocean Dream Samudra, SeaWorld, Ancol, dan Pantai Ragun. Akses masuk dan keluar. Yang pertama, akses masuk utama di kawasan Ancol berada di bagian bawah petak. Melalui gerbang utama, terdapat jalur terpisah untuk mobil dan motor. Yang kedua, pintu keluar berada di beberapa lokasi, termasuk di bagian barat dan timur kawasan. Ancol juga menyediakan beberapa transportasi umum yang diantaranya terdapat bus warawiri, feeder bus, life care, dan masih banyak lagi. Transportasi ini memiliki jalur masing-masing, yang dimana jalur itu terhubung satu sama lain. Untuk pintu keluar area Ancol ini, kita bisa keluar melalui pintu selatan, yang kedua pintu timur, dan yang ketiga pintu keluar Karnaval. Kita lanjut untuk analisis mikro. Yang pertama, untuk analisis kebisingan. Kebisingan di area Putri Duyung ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, kebisingan sedang, karena tidak berada dekat jalan utama dan hanya bersebelahan dengan gedung Mercure. Dan yang kedua, kebisingan tinggi, karena berada di depan jalan Pantai Indah yang sering dilalui kendaraan. Yang ketiga, kebisingan rendah, karena hanya berbatasan dengan Teluk Jakarta dan Laut Jawa. Dan yang terakhir, kebisingan sedang, karena bersebelahan dengan Danau Ancol. Tanggapan saya di sini untuk menanggapi analisis kebisingan ini, yang pertama, penanaman vegetasi alami sekitar tapak yang berhubungan langsung dengan sumber kebisingan yang tinggi. Dan yang kedua, memberikan bidang-bidang nasi pada bagian yang menghadap sumber bising, supaya bising yang masuk area private dapat diminimalisir. Yang kedua, analisis angin atau arah mata angin. Kawasan pesisir Ancol ini merupakan kawasan yang berada di sebelah utara Pulau Jawa. Angin yang terdapat di kawasan ini cukup kencang karena adanya angin laut, sehingga mempengaruhi hembusan angin pada kawasan pantai. Tanggapan saya di sini, pada bangunan akan diberikan bukaan yang cukup untuk memaksimalkan angin masuk guna memberikan penghawaan alami pada penggunanya. Namun saya juga mensiasati agar angin itu tidak masuk terlalu banyak ke villa saya dengan skat-skat. Kita berlanjut ke analisis pencahayaan. Untuk analisis pencahayaan ini, matahari terbit dari arah timur dan tenggelam dari arah barat. Sisi timur dan barat menerima sinar matahari langsung pagi dan sore hari. Tanggapan saya di sini, yang pertama, bukan utama menghadap barat laut dan tenggara yang membuat bangunan memperoleh manfaat pencahayaan alami tanpa paparan sinar matahari langsung secara intens. Yang kedua, pada pagi hari, cahaya arah tenggara memberikan penerangan yang ideal untuk mengawali aktivitas tanpa menimbulkan panas berlebih. Dan yang terakhir, arah utara sengaja dihindari sebagai lokasi bukaan karena merupakan sumber panas yang paling intens. Untuk selanjutnya, untuk analisis view utama berada di sisi tenggara yang langsung menghadap ke danau. Yang kedua, area barat laut merupakan akses masuk dan memiliki pemandangan ke taman depan dan karpet. Berikut zoning yang telah saya rancang, kumpulan dari tanggapan saya untuk analisis tapak ini. Untuk konsep ruang luar, saya lanjut untuk pengkonsepan villa saya. Yang pertama, pemilihan atap. Atap ini saya pilih karena di Bedah Karya saya juga menganalisis atap yang saya pilih ini. Kenapa saya mengusung konsep ini?
karena bentuknya yang unik, melengkung mengikuti alur alami material sehingga menghasilkan struktur yang ringan, fleksibel, dan menyatu dengan lingkungan. Atap ini berbahan sirap bambu. Untuk fasad, saya memilih desain seperti ini karena bila-bila kayu bertindak sebagai semacam penghalang sinar matahari atau filter, mereka memecah sinar matahari langsung menjadi pola bayangan vertikal yang lembut dan bergerak di lantai interior sepanjang hari. Meskipun fasad sisi tertutup padat, bagian bukaan utama di bawah lengkungan menggunakan kaca transparan. Ini menciptakan kontras antara privasi yang padat dan keterbukaan yang maksimal, mengarahkan pandangan ke dalam dan keluar. Untuk konsep ruang luar berikutnya, saya terinspirasi dari komposisi ini untuk diterapkan pada area antara garasi dan kolam renang. Tujuannya untuk menciptakan pintu masuk yang tidak hanya fungsional, tetapi juga menghadirkan experience yang menenangkan serta mempertegas suasana tropis pada rumah. Bentuk lingkaran menciptakan framing visual menuju area kolam renang, memperhalus sirkulasi, dan juga menegaskan identitas desain yang unik dan memorable. Dan dengan menggunakan dinding penyekat batang kayu ini, lorong dari garasi ke kolam renang diubah dari sekedar jalur fungsional menjadi sebuah portal sensorik. Ini adalah desain yang responsif terhadap iklim tropis, menawarkan perlindungan dari matahari, dan mempersiapkan penghuni untuk pengalaman rekreasi melalui kekuatan arsitektur organik. Untuk konsep ruang dalam, living room seperti ini, saya tidak akan mengcopy sepenuhnya, tetapi gambaran untuk ruang living room saya akan menjadi seperti ini. Ini gambaran konsep saya untuk area pantry. Saya menggabungkan dua konsep ini ke dalam konsep villa saya. Kenapa saya mengambil konsep ini untuk area pantry saya? Menurut saya ini sangat menarik dan estetik, modern, dan juga bersih. Suasana yang membuat suasana yang hangat. Saya berusaha untuk membuat suasana yang hangat, organik, dan natural, namun tetap elegan. Ini untuk konsep master bedroomnya, mengusung konsep wabi-sabi tropical natural, yaitu perpaduan estetika Jepang yang menonjolkan kesederhanaan, ketidaksempurnaan alami, dan ketenangan dengan sentuhan tropis melalui material organik yang hangat. Ciri konsepnya dominan warna earth tone, penggunaan tekstur alami yang menciptakan kedalaman visual maksud saya, komposisi ruang yang minim ornamen, fokus ke bentuk organik, pencahayaan hangat dan lembut untuk atmosfer relaksasi. Untuk master bathroom, kurang lebih saya akan mengkonsep master bathroom villa saya seperti ini. Menggunakan konsep modern natural luxury, menggabungkan batu marmer, granit, kayu, dan batu ekspos untuk menciptakan kamar mandi yang mewah namun tetap hangat. Mungkin dicukupkan sekian penjelasan saya mengenai perancangan arsitektur dan konsep saya untuk villa yang nanti saya akan rancang. Semoga nanti hasilnya sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya cukupkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.